Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat sehat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturahmi, nikmat ketemu orang-orang baik. Nah, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak boleh lepas dari seorang muslim yakni kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini adalah kalimat yang paling sederhana untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sebelum kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang mana bentuk syukur, maka yang harus paling utama lisan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tahap yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi lagi setelah lisan adalah dengan aplikasi anggota tubuh kita, yakni bagaimana menggunakan nikmat dari Allah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, kita jangan pernah lupa, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan kita bersolawat, mudah-mudahan di padang mahsyar kita memiliki sinyal untuk dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, kita mudah dikenali oleh Rasulullah ketika nanti kita di padang mahsyar. Padang mahsyar ini sebuah tempat yang manusia saat itu dikumpulkan dari manusia zamannya Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir berkumpul di tempat itu yang disebut dengan padang mahsyar. Betapa banyak manusianya. Kalau kita lihat di Mekah, orang-orang yang haji dan umroh dari penjuru dunia itu saja sudah sangat banyak. Apalagi manusia dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir dikumpulin. Nah, coba betapa sangat tidak terbayangkan oleh kita. Tapi jangan khawatir, agar kita diketahui oleh Nabi Muhammad, mari kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, selanjutnya hari ini kita tidak sedang membicarakan solawat, tapi kita mau menukil ucapan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini, ya, perkataannya saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad. Dari kitab ini, ya, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan apa? Ini mudah-mudahan menjadi hal yang baru buat kita sehingga kita lebih hati-hati. Ingat, sahabat Umar tidak pernah berbohong. Sahabat Umar termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, apa ucapan beliau? Dengarkan baik-baik. Seandainya, nih, kata Umar dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, seandainya saya tidak takut dikatakan mengetahui alam gaib, kata Umar, saya akan bersaksi. Kata Umar nih, saya akan bersaksi 5 golongan ini termasuk masuk surga, termasuk ahli surga. Saya ulangi lagi, Umar di dalam kitab Nasaihul Ibad menyampaikan, seandainya, kata Umar, seandainya aku enggak dibilang mengetahui yang gaib, maka aku akan bersaksi 5 golongan ini yakin dia akan masuk surga. Yang pertama, kata Umar, bukan kata saya, kata Umar, ya. Yang pertama, siapa dia? Golongan ini adalah orang fakir yang menafkahi keluarganya. Ya. Orang fakir
fakir ini adalah orang yang secara ekonomi dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini fakir, ya. Bahkan sangat-sangat minim, jauh dari kata layak. Ini namanya fakir. Berbeda sama miskin. Nah, beda lagi, makanya ada istilah fakir miskin. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mana yang lebih rendah? Orang fakir ini. Kalau miskin di atas fakir kedudukannya. Nah, orang fakir yang menafkahi keluarganya, kata Umar bin Khattab, adalah termasuk golongan yang masuk surga. Tapi dengan syarat tentunya menafkahi dengan hal-hal yang halal. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang mendapat ridho suaminya. Ingat, ya, puasa istri mampu, sedekah mampu, sholat mampu, haji mampu, tapi sedikit istri yang mampu, ya, menggapai ridho suaminya, sedikit. Makanya ada keterangan hadis Nabi yang mengatakan penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Kenapa? Ini nih salah satu sebabnya ini. Istri yang tidak bisa menggapai ridho suaminya. Bahkan di beberapa keterangan itu dikatakan bahwa tidak ada alasan seorang istri membangkang sama suami. Bahkan di keterangan yang lain dikatakan, kalaulah ada manusia boleh bersujud selain kepada Allah, maka katanya nih, kata Rasulullah bilang, sujud kepada suami. Itu, ya. Kenapa seperti itu? Karena ya itu, keterangannya ini sangat jelas. Bayangin, seorang suami itu menanggung dosa istrinya, tapi istri tidak akan menanggung dosa suami. Makanya kalau ada istri yang durhaka, selesai. Walaupun dia haji bolak-balik setiap tahun, umroh setiap bulan, infak setiap hari, tahajud setiap malam, selesai. Nggak ada gunanya. Ridho suami yang penting. Makanya tadi saya sampaikan, istri itu kalau puasa mampu, sedekah mampu, sholat mampu. Tapi kalau dia jauh nih dari ridho suami, selesai. Nggak, sia-sia semuanya. Nah, ini yang kedua, istri yang mendapat ridho suaminya, dia pasti dijamin masuk surga, kata Umar bin Khattab. Yang ketiga, seorang istri yang sedekahkan mahar kepada suaminya. Nah, ini sedikit nih, mungkin yang mengetahui ini, tapi ya sekarang kita sama-sama tahu akhirnya kan, seorang istri yang rela maharnya diberikan kepada suami untuk kemaslahatan keluarga itu. Ini juga mendapat jaminan dari Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini kita ketahui sahabat yang sangat dekat kepada Nabi. Jadi ketika dia berbicara, itu nggak mungkin asal bunyi, nggak mungkin. Dia pasti sudah mengetahui dasar-dasar sampai sejauh mana sehingga beliau mengatakan hal yang seperti ini, ya. Jadi seorang istri yang mampu mensedekahkan maharnya, mahar itu apa sih? Mahar itu adalah yang diterima oleh seorang wanita ketika wanita ini menikah dengan seorang laki-laki. Makanya dalam pernikahan kalau nggak ada mahar, batal nikahnya. Ya, nggak sah nikahnya. Harus labuda, kudu, kalau kata orang Betawi, kudu ada mahar itu. Mahar itu udah sebuah kewajiban, nggak boleh tawar-tawar. Bahkan disampaikan walaupun dengan cincin besi, nah itu dibolehkan. Ya. Jadi seorang istri yang mensedekahkan maharnya kepada suami. Yang keempat, anak yang mendapat ridho orang tua. Nah ini menarik nih. Ini udah beberapa kali saya sampaikan. Seorang anak yang durhaka sama orang tuanya, nggak mendapat ridho orang tuanya, ini sama seperti tadi, istri yang nggak mendapat ridho dari suaminya. Walaupun anak ini seorang kiai sekalipun, seorang pimpinan pesantren, yang memang dia alim, ilmunya tinggi, haji setiap tahun, umroh setiap bulan,
tahajud setiap malam, baca Quran dihatamin setiap hari, kalau dia tidak mendapat ridho orang tuanya, sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, ini perhatian buat saya juga sebagai seorang anak, tentunya punya kewajiban yang sama. Apa itu? Harus menggapai ridho orang tua. Enggak boleh enggak bisa enggak, harus. Ya. Terus yang kelima, ya, orang yang dijamin masuk surga kata Umar bin Khattab adalah seorang yang bertobat, orang-orang yang mengakui kesalahan. Ingat, bertobat itu hubungannya sama Allah. Tapi ketika ada urusan dengan sesama Bani Adam, sesama manusia, maka yang utama selesaikan dulu sesama manusia, baru lapor kepada Allah. Tapi kalau urusan sesama manusia belum selesai, walaupun sholat tobat setiap malam, minta ampun setiap malam, istighfar beribu-ribu, kalau urusan sama manusia itu belum selesai, belum kelar, maka taubatnya nggak akan diterima. Ya, jadi pertaubatan itu tergantung kepada siapa kita bersalah. Kalau kepada Allah, misalnya kita lalai nih, menunda-nunda sholat, menggampang-gampangkan sholat, nah ini sebuah kelalaian. Nah kita bisa tuh sholat taubat, istighfar, minta ampun sama Allah, sungguh-sungguh nggak melakukannya lagi, nggak mengulanginya lagi, kita bisa dimaafkan sama Allah. Itu kalau sama Allah. Tapi kalau sama manusia, oh nggak bisa, istighfar doang nggak cukup, sholat tahajud, sholat taubat nggak cukup, harus datengin tuh orang yang kita zolimi, datengin tuh orang yang punya masalah sama kita, minta ikhlas, minta ridho. Setelah itu selesai, baru kita kepada Allah. Nah, selesai urusan. Seperti itu, jadi nggak bisa langsung kepada Allah. Jadi tergantung kita punya masalahnya kemana nih, sama Bani Adam atau kepada Allah. Ya, jadi ini adalah 5 golongan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikatakan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada 5 ini, diri kita atau istri kita atau anak-anak kita atau orang tua kita, mudah-mudahan termasuk salah satu dari golongan yang 5 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, saya minta dimaafkan. Kalau ada yang khilaf, saya mohon dimaafkan. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datangnya dari diri saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.